pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu kembali untuk melakukan kegiatan pembelajaran walaupun dengan secara online. Terus yang kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga karena rasa cinta kita, mahabbah kita kepada beliau dengan memperbanyak sholawat, semoga kita selalu dan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan membahas tentang ilmu fikih yang pertama yaitu fardunya wudu. Mungkin kalian semua sudah tahu ada berapakah fardunya wudu. Langsung aja kita lihat di papan tulis. Fardunya wudu yaitu ada 6. Yang pertama niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan hingga sikut, terus mengusap sebagian rambut kepala, membasuh kedua kaki hingga mata kaki, dan yang keenam tertib. Oke, fardunya wudu yang pertama yaitu niat. Ini sudah saya tuliskan, niat dengan menggunakan lisan, yaitu yang berbunyi nawaitul wudu'a li raf'il hadasil ashhuri fardholillahi ta'ala. Ini dengan lisan, tapi yang harus kita lakukan yaitu niat di dalam hati. Kalau niat di dalam lisan itu hanya sebagai pelantara supaya kita tidak lupa untuk niat saat melakukan wudu. Kapan waktunya niat di dalam hati, yaitu dengan berbarengan fardu yang kedua yaitu membasuh muka. Di saat kita membasuh muka, kita juga niat di dalam hati. Batasan membasuh muka yaitu dari mana? Dari jidat atau batuk atau tempat tumbuhnya rambut hingga dahi. Jadi di saat kita membasuh muka, kita sambil niat dan membasuh dari jidat semuanya, terus kita tengah sampai ke dahi. Nah, jadi itu, oke, itu harus kita perhatikan. Terus fardunya wudu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan hingga sikut. Ini kedua tangan kita, jadi kedua tangan kita dari pucuk sini sampai sikut harus kita basuh. Tapi untuk kita berhati-hati supaya sikut kita memang terbasuh, sebaiknya kita melebihi, walaupun kita menggunakan baju pendek ya, tapi sebaiknya kita linting seperti ini, terus kita basuh tangan kita hingga seperti ini, hingga melebihi sikut. Karena untuk berhati-hati kita supaya sikut kita memang sudah terbasuh oleh air. Terus yang keempat yaitu mengusap sebagian rambut kepala. Ya. Untuk sebagian rambut kita mengusap hanya dengan sebagian rambut itu juga sudah sah. Tapi lebih baiknya kita mengusap semua bagian rambut. Bagaimana caranya? Tangan kita seperti ini, terus kita mengambil air ya, terus kita mengusapkan dari ke belakang terus ke depan. Nah, itu lebih utama, lebih bagusnya. Tapi semisalnya hanya sebagian, hanya di depannya saja, itu juga biasa. Terus untuk perbedaan mengusap dan membasuh, mungkin kan karena perkataannya berbeda, pasti ya yang dimaksud juga berbeda. Jika mengusap, kita mengambil air yang mengalir, terus setelah itu kita mengusapkan ke sebagian kepala atau semuanya. Itu mengusap, hanya menempelkan, hanya mengusap. Tapi kalau membasuh, kita mengambil air yang mengalir, misalnya membasuh muka ya, kita mengambil air yang mengalir kan otomatis di sini ada airnya. Nah itu kita basuh ke muka atau ke tangan. Jika menggunakan keran, tangan kita tempelkan di bawah keran. Itu kalau membasuh. Kalau membasuh intinya air yang mengalir sampai dengan bagian atau anggota tubuh yang dibasuh. Itu kalau perbedaan antara mengusap dan membasuh. Terus yang kelima yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Itu sama seperti apa? Membasuh tangan, lebih baik kita melebihi dari mata kaki karena untuk hati-hati kita supaya batasan untuk wajibnya wudu itu memang sudah semua terbasuh. Fardu yang keenam atau yang terakhir yaitu tertib. Yang dimaksud tertib di sini adalah kita tidak mendahului
rukun yang kedua menjadi yang pertama, tapi kita urutan rukun fardu yang pertama, terus fardu yang kedua hingga terakhir. Jika kita mau melakukan fardu yang kedua terlebih dahulu, itu bukan namanya tertib dan kita termasuk tidak memenuhi fardu-fardunya wudu, dan maka kita akan wudunya tidak sah seperti itu. Dan setelah kita berwudu, maka kita juga harus mengucapkan atau berdoa setelah berwudu, dan bacanya sepertinya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas sholihin. Insyaallah barang siapa yang setelah wudu kok membaca doa seperti ini, maka setiap tetes wudu kita malaikat akan memberikan ampunan atau meminta ampun kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Makanya setelah kita wudu jangan terburu-buru langsung mengusap air wudu kita dengan anduk. Sabar dulu, tunggu ada jeda, setelah itu baru kita usap, kita keringkan. Mungkin itu saja. Ya intinya setelah kita mengetahui fardu-fardunya wudu, harus kita lakukan dengan benar, jangan asal-asalan. Apa yang menjadi batas-batasannya di dalam wudu harus kita perhatikan, karena kalau kita sah dalam berwudu maka sholat kita juga akan sah, dan jika kita tidak sah dalam berwudu maka sholat kita juga tidak akan sah. Dan insya Allah jika kita sering berwudu maka besok di akhirat maka anggota badan kita akan bersinar. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran saya ini, walaupun sedikit semoga dapat bermanfaat, dan mari kita bersama-sama memperhatikan dalam beribadah, terutama syariat Islam seperti sholat, berwudu, itu harus kita perhatikan. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah dan kita dijauhkan dari pandemik pada saat ini, dan kita senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kesempatan untuk selalu belajar. Mungkin dari saya sekian, dengan kesalahan dari saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.